sekali, kami tidak bisa menjanjikan Bapak Ibu bisa masuk. Kalaupun bisa masuk, ya nantinya paling bisa berdiri dan sebagainya. Begini, kita kan cuma mau tahu kinerjanya gimana. Oke teman-teman, jadi selamat datang kembali di PDRQ Show. Ya, jadi kali ini kita akan ke RUPS Unilever atau UNFR, dan apa aja yang terjadi di sana. Ini dia videonya. Pak, udah kinerja Unilever dari tahun 4 tahun terakhir Bapak lihat menurun terus kayak begini. Kita kan cuma mau tahu kinerjanya gimana tahun kemarin, kapan depan gimana. Kalau kecuali kinerja Anda bagus, naik ini udah turun terus kayak begini. Kayak kinerjanya makin baik aja udah makin jelek. Kita pengen tahu gimana prospek ke depannya. Enggak, ini jam berapa? Ya jam 12-an. Iya, padahal saya sengaja, sejam lebih awal gitu. 1,5 jam lebih awal ini. Kemarin tahun lalu sih gua datang masih 1 jam itu masih dapat. Dari jam 3.08 ini bludak nih tadi nih. Sini pendaftarannya buka itu dipercepat dari setengah 11 Pak, harusnya jam 11 ya. Ini untuk kita ingin lah kita ngomong sama panitia. Ini ada. Kita gilir nih Pak. Saya panggil satu persatu. Pendataannya udah berjibun Pak. Dari jam 7. Kan sekarang Dari 7 pagi udah ada yang daftar. Wow. Lebih dari kuotanya udah habis Pak. Ada 300-an orang ya. 300-an. Silakan berbuka kapasitasnya. Demikian. Padahal tahun lalu di ICE juga kayak begitu ya. Di ICE tahun lalu di ICE. Tapi tetap aja ada yang tutup. Tetap tapi di ICE itu gue datang setengah jam sebelum, tapi masih dapat, bagus ya. Walaupun habis gua langsung sekitar 10 orang habis itu udah langsung tutup kuota. Ya. Tapi enggak, maksudnya kalau dari pagi berarti ya wow juga sih. Masalahnya datang pagi-pagi nggak tahu mau ngapain juga. Itu dia, mending kalau misalnya ada kopi kenangan di sini kan atau apa. Ya sudahlah kalau kayak gitu. Mau diapain? Tahun lalu sih pengalaman orang sambil nunggu sampai marah-marah, ternyata dibolehin. Iya. Coba aja nunggu dulu. Tahun lalu ya. Tahun lalu juga di sini juga sempat. Jadi 2 kali tahun lalu tuh. Malah yang di sini malah cenderung sepi kemarin tahun lalu. Makanya gue pikir kayaknya bakal sepi. Yang tahun lalu yang di sini kayaknya yang LB deh. Kalau yang LB Iya, biasa LB. sepi kan. Iya, yang LB sepi. Ya, PST yang biasa LB ramai. RUPS juga ya Mas? Iya, mau RUPS juga, teman katanya kuotanya udah full. Udah full? Dari jam berapa full? Katanya sih dari pagi, cuma nggak tahu deh. Kita nggak masuk nih? Nggak tahu deh. Kalau kemarin dari pas di ICE, setelah banyak ini boleh. Tapi nggak tahu nih, nanti kita lihat aja. Keterbatasan ruangan, mohon maaf sekali, kami tidak bisa menjanjikan Bapak Ibu bisa masuk. Kalaupun bisa masuk, ya nantinya paling bisa berdiri dan sebagainya. Ya, itu dia Bapak Ibu ya. Itu pun kita masih melihat dulu dalam kapasitas ruangannya. Mohon maaf sekali lagi ya, kita juga ruangannya juga terbatas sama adanya ya. Karena saya mau kesini Bapak Ibu. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu nggak masuk, ya saya ada tawaran Bapak Ibu. Yang pertama, nantinya Bapak Ibu kasih kuasa kepada share star kalau mau voting, itu satu. Yang kedua, Bapak Ibu nanti bisa nonton aja dari akses PC. Yang ketiga, Bapak Ibu nanti kita kasihlah produk kita sebagai apresiasi Bapak Ibu sudah datang. Ketiga itulah upaya terbaik yang bisa kita kasih kepada Bapak Ibu ya. Saya mohon maaf sekali ya Bapak Ibu, saya memahami. Siapa Bapak juga? Saya ingat baju Bapak belum gebuk kayak kita. Bapak ngarang dulu Bapak. Pokoknya sekarang dikasih security Pak, tunggu dulu Pak. Iya, itu dulu. Kalau nanti ada dikasihnya botol. Cuman bedanya setengahnya. Oh, itu enggak. Ada Pak. Diterjit dulu sebagian Oh, tidak ada berarti kita ada Pak. Itu kalau sampai Bukan pemegang saham gitu ya Pak? hadiahnya beda Pak. Saya nggak bohong Pak, saya analis Pak. Saya dipegang. Jauh loh ini. Skripsi segala macam ini mohon maaf ya. Kita
kalau catur nggak ada gitu. Ada Pak. Nggak ada security gitu Pak. Mohon maaf nih. Bapak kan teman saya nih. Bukan saya. Bu, kasih dulu. Nanti dipanggil Bu ya. Dulu ya. Itu dikasih Pak pulang sama-sama, cuman yang lain udah dapat sesuai kupon, kita dikasih beda, lebih dikit di sini, tetap dikasih. Tetap dikasih ya. Nih, gua udah di dalam mobil. Tuh kalian lihat tuh, masih banyak orang-orang yang kecewa dengan In 100 meters, Unilever. turn left. Pada pemegang sahamnya nih udah lewat lumayan lama loh. Tuh masih banyak yang kecewa banget. Jadi ya seperti itu gengs. Ya sudahlah kalau gitu, mari kita pulang. Dan apakah kapok megang Unilever? Enggak, Unilever ini mungkin belajar aja. Kalau misalnya datang lagi ada Unilever lagi, ya kita datang lebih cepat. Jadi ya cukup disayangkan memang kejadian kemarin itu teman-teman. Unilever gitu loh, kita bicara Unilever itu bisa ada insiden seperti itu ya. Jadi seperti yang gue bilang teman-teman, gue datang jam 12, undangannya itu jam 1.30 nih, gue kasih lihat buktinya nih ya, jam 1.30. Jadi kalau secara hitung-hitungan nih ya, harusnya jam 12 itu artinya gue punya spare waktu 1,5 jam, itu aman teman-teman. Jadi belajar dari tahun lalu gitu kan, aku datang itu setengah jam lebih awal di ICE dan 1 jam lebih awal di Geraha Unilever yang kemarin. Kalau yang di ICE itu aku hampir nggak boleh masuk teman-teman, jadi hampir kuotanya juga habis. Tapi ya masih bisa masuk 30 menit sebelum ya, terus masih masuk akal lah itu. Terus 1 jam aku datang itu masih lowong banget pas tahun lalu. Cuma kemarin aku nggak tahu kenapa pada saat aku datang itu 1,5 jam lebih awal aku datang dan kuotanya tuh katanya udah habis. Dan yang ngeselin itu security-nya teman-teman. Jadi ya gue sih wajar ya, security itu kan tugasnya menjaga kondusivitas dan keamanan di tempat atau di lingkungan tempat mereka bertugas ya. Tapi kan nggak gitu juga dong caranya, ya ampun, nggak kayak lu lihat gitu loh, nggak yang itu, aduh, gimana ya? Gue pribadi ini merasa mereka tuh menyamakan para investor ini dengan para pengemis, ya, dengan para kaum yang termarginalkan yang lagi ngantri sembako gitu loh. Jadi di pikirannya mereka tuh goodie bag itu ya bagian dari amalnya perusahaan, bagian dari sedekahnya perusahaan. Sebenarnya gini loh teman-teman, nih lo pikir goblok aja deh ya. Jadi goodie bag itu kan emang haknya kita gitu loh, emang haknya kita pemegang saham. Nih, gua kasih ilustrasi goblok deh, ilustrasi goblok lah, nih gue bilangnya ilustrasi sederhana gitu loh. Jadi kalau misalnya gue punya langganan sate gitu ya, gue bilang, oh gue seneng banget sama satenya nih. Terus gue invest nih di satenya, bang nih supaya toko lu makin rame, gue invest deh di sini. Nah, oke. Kira-kira besarnya investasi gue sama besar modalnya dia, misalnya gedean modalnya dia tetap gitu loh. Secara keseluruhan kan tempat punya dia, ini punya dia, tapi gue invest ke dia gitu loh. Mungkin dia dapat ya sedikit lah, gue invest ke dia. Kira-kira pada saat gue datang, gue boleh makan gratis nggak? Nih, kita bicara warungnya untung nih, warung satenya untung nih. Pasti lu dikasih makan gratis, say. Oke? Nomor 2. Kita bilang ini warung satenya lagi negatif. Wajar kalau gue bayar makanannya. Tetapi minuman, gue nggak yakin dia akan tetap tagih. Kayaknya minuman akan digratisin juga sama dia gitu loh. Jadi lu bayar makan tapi minum udahlah bang, gratis aja. Bentuk dari rasa bersalahnya dia gitu loh ke kita. Dia nggak ngasih kita profit gitu loh, nggak ngasih kita bagian keuntungan gitu kan. Nah,
itu konsepnya gitu loh sebenarnya. Kenapa gue bilang goodie bag itu adalah haknya para pemegang saham, dan yang dilakuin sama para security ini benar-benar penghinaan menurut gue gitu loh. Ya, gue kasih tahu, memang kejadian kayak gini di ICE kemarin juga sempat kejadian teman-teman. Oke. Jadi pada saat abis itu gue masuk, udah bisa masuk, itu di luar memang ada sedikit chaos gitu loh. Tetapi saat itu gue inget banget, lo tau kan kalau orang-orang penting yang lewat itu pasti ada beberapa asisten atau pengawalnya gitu yang datang keluar gitu ya. Dan kemarin itu kayaknya direction salah satu petinggi communication, kayaknya direktur komunikasinya deh, itu keluar gitu loh menemui para pemegang saham yang nggak bisa masuk, yang telat. Tapi ini telat wajar ya, gue bilang mereka nggak boleh masuk ya, salahnya mereka juga loh ya. Tapi ini dia datang keluar dan ngomong, akhirnya yang di luar ini konon katanya, ini gue kasih konon karena gue nggak tahu, konon katanya itu mereka dapat semua goodie bag tuh, jadi mereka happy juga gitu kan. Nah, yang kali ini gimana? Yang kali ini menurut gue, ini yang keluar ini cuma IO atau kroco gitu loh, kayak anak baru masuk gitu loh yang disuruh ini, yang suruh maju gitu loh. Kayak nggak ada wibawanya sekali pada saat ngomong itu, nggak ada autoritinya gitu loh, nggak ada kayak itu, nggak ada gitu loh, nggak ada kliknya gitu loh. Dan ya lu bilang ke dia kan, adalah produknya Unilever yang akan kita kasih gitu loh. Saat itu tensi turun, dan pada saat kita tahu produk yang dikasih itu cuma ini nih, cuma iso bahasa ini nih, sweet soul nih, rate lagi dong masyarakat. Lu pikir kita nih apa gitu loh. Akhirnya ini benar-benar chaos gitu loh. Ini karena ini benar-benar bentuk penghinaan dari Unilever ke para pemegang saham retail gitu loh. Walaupun emang dividennya Unilever itu lumayan ya, bahkan bisa dibilang jumbo gitu loh kalau dibanding sama emiten-emiten yang lainnya, tapi bukan berarti mereka nggak menghargai para investor retail gitu loh. Jadi tetap sih gue agak kecewa gitu loh. Tetapi thank you loh dividennya. Ini gue nggak bicara ke UNFR aja ya, tapi juga ke emiten yang lain gitu loh. Pesannya, kalau misalnya emang kalian itu nggak menghargai atau kalian merasa nggak perlu dengan investor retail, menurutku sih nggak usah listing aja di BEJ gitu loh. Nggak usah listing di sana gitu loh. Kan ada banyak mekanisme lain, kalian bisa jual beli saham dengan harga yang gila-gilaan gitu kan. Itu melalui notaris apa segala macam, itu kan masih bisa ya. Nah, ditambah lagi sekarang itu gue heran kenapa banyak banget RUPS yang online gitu loh. Ya gue ngerti sih itu teknologi sekarang, dan masalahnya mau dibilang COVID juga presiden udah ngumumin kita udah endemi gitu loh. Ini kita tuh udah menang gitu loh sebenarnya. Jadi ya nggak perlu lagi RUPS online gitu loh. Pertama, ya seperti yang gue bilang, goodie bag-nya kita nggak dapat gitu. Dan yang gue jelasin tadi, goodie bag itu memang haknya pemegang saham gitu loh. Ya kalau misalnya kalian emang nggak bisa menghargai para investor retail dengan nggak ngasih goodie bag, terus goodie bag-nya itu seperti kayak menghina para pemegang saham retail, mending nggak usah ada sekalian ya. Ya biarin aja pemerintah kita beginiin, ayo nabung saham yuk. Itu biarin aja menjadi slogan. Toh kita udah punya banyak slogan yang tetap menjadi sebuah slogan gitu loh. Ya toh juga lu semua juga mungkin orang-orang yang berkecimpung di pemerintahan juga nggak peduli kok kalau misalnya rakyat Indonesia semuanya ketipu investasi bodong, ketipu ketipu itu, nggak peduli mereka. Ya mungkin orang-orang di IDX atau orang-orang di OJK juga mungkin mereka mendapatkan keuntungan dengan tertipunya orang-orang Indonesia. Jumlahnya orang ketipu di Indonesia tuh lumayan loh teman-teman. Gua nggak tahu ya jumlah pastinya ya. Tapi
Kalau kalian baca di cari datanya nih, gue sih dapat datanya nih, ini data tahun lalu sih, 18 Januari. Ini dari Media Indonesia 18 Januari 2022. Dia sih nulis nih, jumlah korbannya mencapai jutaan. Yang lain juga menulis, tapi gue males lah ngejumlahin gitu kan. Tapi gue yakin jumlahnya jutaan, dan itu pun yang ketahuan. Yang nggak ketahuan, wah bisa lebih banyak lagi tuh. Jadi ya gue nggak tahu apakah itu mereka mendapatkan keuntungan, pihak-pihak di sana, sampai akhirnya mereka sebegitu tidak pedulinya, sebegitu menutup matanya sama para investor retail gitu loh. Dan nih teman-teman ya, gue kasih tambahan informasi aja ya. Ini gue masih pakai berita tahun lalu karena gue coba cari untuk data tahun ini, kayaknya aku agak kesulitan mencarinya. Kalau misalnya kalian bisa dapat, ini akan sangat membantu, tapi gue yakin datanya nggak akan banyak beda. Nah ini dari CNBC Indonesia. Ini data Agustus 2022 ya. Ini jadi menurut Direktur BEI Jeffrey Hendrick mengatakan Indonesia hanya unggul dibandingkan Filipina yang sebesar 1,1%. Indonesia itu cuma 1,5% yang investasi di saham. Kita bandingin dengan negara-negara ASEAN di ASEAN ya. Ini ASEAN berarti masih di wilayah kita. Singapura itu sebesar 16,2%, Malaysia 8,7%, Thailand 5%, Vietnam 2,2%. Mungkin kalian ada yang berpikir bahwa loh, itu kan negara-negara yang wajar lah kalau kita tertinggal, karena Indonesia itu masih mikirin makan, masih mikirin rumah, masih kebutuhan dasar gitu loh. Jadi buru-buru investasi. Tunggu dulu teman-teman, sebentar nih. Kalau misalnya kalian bandingin dengan Singapura atau Malaysia, atau mungkin Thailand, gue mungkin masih relate. Tapi ini sama Vietnam. Vietnam 2,2%. Lo mau dibilang lebih miskin dibanding Vietnam, Indonesia? Rakyatnya lebih uneducated dibanding Vietnam. Oh, come on, man. Yang bener aja. Terus, kelakuannya orang-orang itu tuh, kayak gitu tuh. Kayak menghina para investor retail gitu loh. Dan ironisnya teman-teman, ini korban investasi bodong itu kalau kalian cek dari ini nih, dari Media Indonesia nih, itu Media Indonesia tuh pernah ngomong ini sorry nih gue masih pakai data tahun lalu nih, karena data tahun ini dan jumlahnya banyak banget gitu ya. Mereka bilang mereka nggak sebut angka spesifikasinya. Kemarin tadi gue sempat nge-search, mereka lebih bilang korban binomo sekian, korban ini sekian, korban itu sekian, korban robot trading sekian. Nah ini katanya kalau mengutip dari Media Indonesia sih mencapai jutaan ya. Artinya kalau jutaan itu nggak bicara 1-2 juta itu teman-teman, pasti di atas itu gitu loh. Dan ya mungkin memang itu menguntungkan buat orang-orang di sana, gua nggak tahu, karena mereka sebegitu nggak pedulinya sama investor retail gitu loh. Dan sebenarnya juga sekelas Unilever gitu ya, bisa lah mereka tuh alokasikan ya 1 miliar lah ya, 1 miliar buat budget goodie bag gitu ya. Itu untuk 1.000 orang gitu ya kan, 1 juta per goodie bag. 1 miliar itu kecil lah buat Unilever gitu lah. Gue yakin mereka bisa, dan 1.000 itu pasti masih sisa, masih bisa lagi dijual sama mereka. Jadi nggak masuk akal gitu, cuma dikasih ini doang gitu. Ya ampun, lu anggap kita apa coba? Dan lagi teman-teman nih ya, sekelas Garuda, Aneka Tambang ya, itu aja bisa ngasih goodie bag yang bagus gitu. Bahkan Bumi Resources, kan kalian bisa lihat nih di channel gue, Bumi Resources aja masih bisa ngasih. Bumi Resources ya kan, masa Unilever nggak bisa? By the way nih, gue mau kasih lihat kalian sesuatu nih, Indofood nih. Ini akan gue review bentar lagi habis video ini tayang. Indofood aja ngasih, walaupun
kemarin itu sempat ini ya, sempat insiden juga, tapi Indofood ngasih teman-teman. Ya memang nanti kita akan bahas ya di video selanjutnya. Jadi ya sangat kecewa sih gue sama Unilever kali ini. Dan gue mau mengutip salah satu, ini ada istilah populer dari Romawi kuno yang bilang begini, berikanlah rakyat itu roti dan badut. Sebenarnya ini bentuk sindiran sebenarnya, supaya rakyat itu nggak peduli dengan yang lain gitu. Tapi kalau mau jujur, ini benar gitu loh. Karena ya kalau misalnya rakyat itu kenyang dan happy, ya kebudayaan dan peradaban yang dibangun oleh bangsa itu akan bertahan lama gitu loh. Tetapi begitu saat ketimpangan terjadi, itu benar-benar akan merusak sebuah bangsa gitu loh. Jadi ya kita bisa belajar lah dari itu, saat para petingginya nih nggak peduli sama rakyat yang kebanyakan, yang jumlahnya lebih banyak, itu ya kalian belajar sejarah kan, tahu kan revolusi Prancis itu ngerinya kayak apa kan. Itu ya itulah yang terjadi, yang saat ini sedang terjadi gitu loh, saat orang-orang ini nggak peduli sama investor retail. Ya nanti begitu investor retailnya pada angkat kaki, pada nggak mau, dan mungkin investasi di Indonesia mencapai 0%, yang rugi kan mereka juga gitu loh. Iya kan, yang kacau kan mereka juga, sehingga akhirnya ya terjadilah hal-hal yang kita nggak pengen gitu loh. Jadi ya apa yang mesti kita pelajarin dari kali ini, ya mohon para emiten itu siapin aja 1000 goodie bag. Itu udah banyak banget loh. Nggak usah 1000 deh, 700, 500 itu udah banyak loh, dan pasti semua kebagian. Malah ada sisa. Kalau ada sisa ya udah bagi-bagi aja ke antara kalian gitu, ke orang yang nunggu ke security apa gitu loh. Jadi ya itu sih dari gue. Kalau memang, sorry ini agak panjang videonya, tapi ya seperti itu untuk Unilever. Jadi ya kecewa, tapi gitu. Ya, thank you yang udah nonton, dan sampai ketemu lagi di episode kita yang akan datang. Dadah.